Hai hai hai, tahukah teman-teman semua bahwa pendidikan anak sejak dini itu lebih dari penting loh. Tidak heran, saat ini pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya agar standar pendidikan penduduk di Kabupaten Tabalong sama dengan daerah lain. Nah pemirsa, kali ini saya berada di salah satu sekolah pendidikan anak usia dini di daerah Tanjung loh teman-teman. Ngomong-ngomong mengenai PAUD, jadi penasaran nih. Simak obrolan kami bersama salah satu tenaga pendidik dari Sekolah Alam Sarabakawa Tanjung dalam Youth Broadcasting Class 2021 episode pentingnya penerapan pendidikan sejak dini. Let's check it out. Selamat siang, kali ini saya sedang berada di salah satu sekolah PAUD daerah Tanjung. Tahukah teman-teman bahwa pendidikan sejak dini itu sangat penting loh. Nah, jika ingin tahu lebih lanjut lagi, maka ikuti segmen kami berikutnya. Halo, dengan Bunda Dian Marlina, saya Irmawati. Gimana nih Bun kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Makasih banyak loh sudah mau meluangkan waktu untuk membantu kami untuk acara ini. Sama-sama. Jadi kami sini ingin meminta waktunya buat sedikit bertanya-tanya kepada Bunda nih. Silahkan. Di sela-sela kesibukan Bunda sebagai kepala sekolah di sini, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bunda bergelut di bidang pendidikan usia dini? Jadi awal bergabung kalau di PAUD-nya sendiri itu awal bergabung di bulan Februari 2012. Tapi sebelum itu pernah menjadi guru kelas di salah satu desa di Kabupaten Tabalong juga, tapi SD waktu itu. Selang beberapa tahun resign kan karena memang saat itu menikah kemudian melahirkan, baru kemudian gabung kembali di PAUD pertama kali lagi. PAUD itu 2012 tadi itu sampai sekarang. Oh, berarti sudah lama ya? Lumayan. Nah, kalau untuk kesehariannya sendiri nih sebagai seorang kepala sekolah bagaimana? Kayak bisa membagi waktu? Sebenarnya kalau kepala sekolah itu fleksibel aja ya, maksudnya banyak sekali lembaga-lembaga yang dia mempekerjakan kepala sekolah itu juga sebagai guru kelas. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya sejak terhitung tahun ajaran 2020-2021 memang sudah nggak pegang kelas khusus, memang hanya memegang administrasi, manajemen sekolah dan sistem aja serta kurikulum. Kalau untuk mengajar memang sudah penuh, maksudnya sudah tercukupi dengan guru-guru lain gitu. Untuk menjadi seorang pendidik nih Bun, apakah ada sekolah khusus? Tentunya ya, karena memang salah satu syarat untuk bisa menjadi seorang pendidik itu kita harus mencakup 8 kriteria. Salah satunya adalah memang berkualifikasi sebagai pendidik yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Misalnya kayak PAUD ini ada memang namanya S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Kalau di Tabalong ini sih sebenarnya udah sejak lama buka pendidikan di universitas terbuka ya, tapi kebetulan saya mengambil pendidikannya di Banjarmasin di Ulang kayak gitu. Kemudian memang karena backgroundnya suka dengan anak-anak, cinta dengan anak-anak, mau dunia anak-anak banget yang disukai dari beberapa bidang pekerjaannya pernah dimasuki nih, memang berminat sekali di PAUD, kemudian menekuni dunia pekerjaan ini, kemudian mengambil pendidikan sesuai dengan bidang pendidikan ini, akhirnya sampai sekarang. Nah, permisa, ternyata pendidikan sekolah dini itu memiliki, harus benar-benar menjiwai ya. Dan jangan kemana-mana permisa, tetap bersama kami. Setelah ini akan ada tanya-tanya lebih dalam lagi bersama Bunda Dian. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma. Di segmen ini kita akan tanya lebih dalam lagi kepada Bunda Dian tentang seberapa penting sih untuk ibu atau bapak mendaftarkan Ananda ke layanan PAUD. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri ya sudah menjadi program wajib jenjang pendidikan sebelum masuk sekolah dasar. Jadi anak-anak yang memang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar itu diharuskan telah mengikuti pendidikan PAUD, setidaknya taman kanak-kanaknya gitu ya. Nah, kalau kita tanyakan seberapa penting, memang sudah sering kita dengar ya, kalau untuk kami di kalangan para pendidik PAUD
tua yang sudah memiliki anak usia dini ini, mereka tahu bahwa masa-masa saat ini adalah masa-masa golden age, masa-masa perkembangan emas. Maksudnya anak-anak di usia ini adalah dengan potensi perkembangan otaknya 80%. Sehingga apapun yang kita tanamkan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita ajarkan kepada anak di usia ini, justru ia akan melekat hingga nanti dia dewasa gitu. Istilah kalau sebuah bangunan, pendidikan usia dini itu adalah merupakan fondasi awal. Bangunan tanpa fondasi itu kan rapuh ya, kayak gitu, mudah goyah dan mudah runtuh. Untuk itu penting sekali untuk orang tua menentukan pendidikan terbaik untuk anaknya, terutama di PAUD. Kenapa demikian? Karena pembentukan letak perilaku dasar, kalau kita sering mendengar karakter ya, kalau kita orang Islam itu sering mendengar akhlak ya. Akhlaknya itu memang terbentuk saat dia usia dini. Kalau pendidikan di usia dini ini berhasil terbentuk dengan baik, maka insya Allah kedepannya anak itu akan menjadi anak yang baik. Sebaliknya ketika dia di pendidikan dasarnya ini banyak sekali mengalami kayak semacam kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non verbal gitu ya, maka anak ini akan menjadi anak yang mudah berontak di usia remajanya. Entah itu nanti dia akan menjadi anak yang punya kecanduan, punya kebiasaan dan kecanduan misalnya rokok ya, atau misalnya kalau saya yang serem banget narkoba dan lain. Itu sebenarnya berawal dari titik dasarnya di pendidikan dasar di usia PAUD. Kalau kita memang bicara kayak gini kayak nggak penting ya, maksudnya nggak nyambung banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari secara detail, ada korelasi yang sangat erat antara pendidikan dasar di usia dini ini dengan nanti dia masuk remaja. Soalnya kan udah beberapa ilmuwan udah melakukan penelitian ya, kalau kita bicara dengan hadis, dengan Quran itu terlalu spesifikasi ke Islam gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya kepada para peneliti, para ilmuwan, maka itu akan sangat terbuka untuk semua kalangan agama, bisa diterima di semua kalangan agama gitu sih. Nah, permisa, ternyata memang begitu penting ya untuk menyekolahkan anak di sekolah PAUD usia dini. Nah, apa saja perlu diperhatikan pada proses perkembangan anak-anak? Banyak hal sebenarnya ya. Kalau di pendidikan PAUD itu ada 6 aspek perkembangan ya. Salah satunya kalau kita sebut, salah satunya misalnya kayak bahasa, terus kemudian kognitif, naturalis, ada 8 perkembangan yang penting untuk diperhatikan. Nah, kita ambil contoh simpel aja, misalnya untuk perkembangan bahasa aja. Saat ini banyak sekali anak-anak yang, mohon maaf dalam tanda kutip, mengalami keterlambatan bicara. Bukan karena pengaruh apa-apa, tapi lebih didominasi oleh pengaruh gadget. Misalnya anak-anak jarang diajak ngobrol di rumah, kemudian terlambat di sekolah kan, atau bahkan tidak dimasukkan ke dunia PAUD, maka anak-anak ini dia tidak maksudnya perkembangan bahasanya itu tidak berkembang dengan baik, sehingga dia mengalami hambatan sosialisasi. Kalau boleh tahu nih Bun, apa saja sih bentuk layanan di PAUD ini? Kalau di Sekolah Alam Sarabakawa ini sendiri ya, karena memang kita sejak awal berkomitmen untuk bisa melayani, sebenarnya maunya sebanyak-banyak layanan, tapi memang untuk PAUD sendiri itu khususnya hanya taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan taman pendidikan anak, gitu, penitipan anak. Jadi untuk anak yang keperluan orang tuanya memang harus ada tempat pengasuhan khusus, maka ada layanan yang namanya penitipan anak. Penitipan anak ini kalau di kita dari jam 7.30 sampai jam 4 sore sebenarnya. Kalau untuk yang taman kanak-kanaknya sendiri dari jam 8 sampai jam 11. Nah, apa saja sih yang diajarkan di Alam Sarabakawa? Banyak sih sebenarnya, cuma memang khusus sekolah alam ini memang didesain oleh, saat itu kan konseptornya Bapak Lendo Melko ya. Nah, kita mengadopsi dari beliau, kemudian kita terapkan di Tabalong ini, karena saat itu memang kita baru pertama kali. Kita juga memagangkan beberapa tenaga pendidik untuk belajar langsung dari ahlinya. Nah, sekolah alam ini sendiri mewadahi belajar sambil bermain sesuai fitrah anak. Jadi kok di sini tuh nggak ada yang namanya seragam ya, nggak ada yang namanya peraturan yang mengikat anak dalam ketidaknyamanan gitu. Kita memang ada satu seragam khusus digunakan ketika kegiatan keluar sekolah. Sebelum pandemi ini kan kita aktif kegiatan outing class, kalau di sekolah alam disebutnya job day out.
Nah, itu sesuai tema, misalnya tema binatang misalnya ya, puncak temanya nanti kita akan berkunjung ke peternakan. Terus kemudian ketika tema profesi, puncak temanya nanti kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang memang bisa kita ajarkan, karena oh ini loh ada misalnya polisi, oh ini ada loh bapak pemadam dan lain-lain kayak gitu. Nah, permisa, ternyata untuk menjadi pendidik sekolah PAUD itu tidak gampang loh. Oke, itu tadi sedikit gambaran mengenai sekolah PAUD di daerah Tanjung. Untuk info lebih lanjutnya tetap pantengin kita terus ya. Nah pemirsa, kita lanjut lagi ya. Dilihat dari sekolah yang Bunda kelola nih, ini sekolah terinspirasi dari mana sih Bun? Kalau konsep sekolahnya sendiri sebenarnya udah dari sekolah alamnya sendiri, itu sudah ada sudah ada patokannya ya. Jadi kita tinggal bagaimana mengaplikasikannya di daerah masing-masing. Kalau kita melihat mempelajari sekolah alam yang tergabung dalam jaringan sekolah alam Nusantara itu hampir semuanya menggunakan konsep desain alami gitu ya. Jadi anak-anak itu memang benar-benar disajikan alam yang benar-benar masih asri, kemudian anak juga diajak belajar mengalami. Makanya kan dari kata dasar alam ini, mengalami sendiri setiap proses pengetahuan yang akan disampaikan oleh gurunya kepada anaknya gitu. Jadi tidak hanya dari transfer ilmu dari guru ke murid lewat buku dan kertas ya, tetapi juga proses penanganan langsung. Jadi anak itu mendapat pengalaman belajar yang lumayan berkesan gitu kan. Kalau hanya kertas, buku-buku itu kan cukup membosankan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia diajak main langsung nih, misalnya dia temanya misalnya binatang, dia memang bagaimana sih memegang binatang asli, misalnya dia dikenalkan dengan kucing atau ayam atau ikan, bagaimana sih bentuknya, bagaimana kalau disentuh, apa reaksi binatang-binatang tersebut kayak gitu. Setiap tema itu selalu sebisa mungkin disajikan dengan unsur alami langsung. Kalau gitu apa sih motivasi terbesar Bunda dalam mewujudkan visinya sekolah ini? Banyak hal sih sebenarnya. Kalau di kita kan tagline-nya aja, misalnya salah satu tagline-nya itu misalnya cerdas, terampil, rohani. Kalau saya pribadi sebenarnya kenapa menyukai dunia anak-anak, pendidikan di dasar anak-anak, padahal waktu itu udah ngajar di SD gitu ya. Kemudian didasari dengan keinginan-keinginan lainnya, terus kita kok dekat anak itu lebih fun, emosi yang asalnya misalnya nggak stabil jadi stabil gitu. Orang-orang yang benar-benar menyukai anak-anak pasti akan tahu lah ya kayak gimana rasanya bergelut di dunia anak-anak. Soalnya saya udah sebelum ini memang udah pernah bekerja di beberapa tempat. Jadi yang paling cocok, paling menyenangkan dan sesuai dengan hati nurani itu memang di PAUD gitu. Terus apa aja nih suka dukanya selama mengajar di sini? Banyak ya tentunya, banyak. Apalagi sekolah ini kan memang kita dirikan dengan apa ya dulu ya, kun fayakun lah ya kalau bahasanya tuh. Sekolah ini kita dirikan dengan kemampuan mandiri. Kita awalnya tidak menginduk kemana-mana ya. Kita cuma punya keinginan. Terus kemudian kita pelajari salah satu foundernya yang mencetuskan ide sekolah alam ini. Saat ini beliau berdomisili di Batu Licin kan. Udah sekolah alam aja gitu. Terus udah kita magang deh kayak gitu di sekolah alam gitu. Terus kita kita jatuh cinta banget nih dengan sekolah ini, karena sebelumnya saya mengajar di PAUD tetapi beda konsep gitu ya. Maksudnya PAUD yang konvensional lah, PAUD biasa gitu ya. Duka terberatnya adalah saat kita memang harus mengadakan sarana prasarana sekolahnya ya. Ada aja donatur yang ngasih, ini perlu buku nggak perlu, ini perlu alat main ini nggak perlu. Sampai kita disupport dari salah satu lembaga instansi perusahaan di sini ya, maksudnya yang terbesar di sini. Tiba-tiba aja diberi bantuan berupa sarana kayak mainan outdoor gini ya. Terus dari Pemda juga kita pernah dapat support televisi, AC gitu ya. Saat ditanya itu penting nggak sih untuk PAUD? Penting sekali gitu ya. Kalau sukanya ya, sukanya banyak. Saya happy, kami happy bersama anak-anak gitu ya. Terus kemudian lebih berkah. Kalau dihitung gaji kami nggak seberapa. Untuk beli bensin aja sebulan kira-kira nombok kayak gitu. Tetapi keberkahannya itu banyak sekali. Untuk kendalanya Bun, ada nggak sih kayak kendala selama Bunda mengajar? Banyak tentunya, banyak ya.
Salah satunya itu apa ya, kan di TK PAUD di Tabalong ini kan luar biasa banyak. Untuk TK sendiri aja 200 lebih ya, 249 lembaga kalau nggak salah. Belum kelompok bermain, belum ininya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau mendapatkan apa ya, maksudnya mendapatkan satu kayak bantuan gitu, kita pengen juga dong dapat bantuan ini dari pemerintah, atau kita pengen dong ngajukan ini kayak gitu. Itu kan kita harus bersaing nih dengan banyak sekolah kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini sih kita nggak merasa berkecil hati, meskipun kita tidak mendapatkan perhatian khusus banget atau kita dapat bantuan ini banget, enggak. Cuma bersyukurnya sekarang itu pemerintah daerah lebih perhatian, karena kita juga diberi komisi yang kayak semacam insentif lah ya, insentif yang lumayan dari pemerintah. Yang terakhir nih Bun, kasih tips dong untuk pemirsa di rumah biar mereka tidak canggung untuk mensekolahkan anaknya di sekolah PAUD. Iya, sebenarnya gini ya, semua layanan pendidikan PAUD di wilayah Tabalong maupun di luar Tabalong itu tujuannya sama. Pastinya ingin mencerdaskan anak-anak, mengembangkan 8 potensi perkembangannya gitu ya. Semuanya sama sebenarnya. Tapi hal yang paling penting untuk diperhatikan orang tua adalah bagaimana orang tua bisa memilih sekolah itu memang cocok untuk anaknya gitu ya. Tidak semua sekolah yang kata orang-orang bagus itu cocok untuk anak. Tidak juga semua sekolah yang kata orang-orang kurang bagus itu cocok untuk anak gitu ya. Nggak cocok untuk anak gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan moral dan karakter gurunya dulu. Kalau gurunya itu akhlaknya baik, dedikasinya baik, ketika di sekolah maupun ketika di luar sekolah terjaga, maka insya Allah anaknya juga, murid-muridnya akan mendapatkan pendidikan terbaik. Jadi menurut saya, sarannya sih untuk orang tua, jadilah orang tua yang bijak dalam menentukan pendidikan terbaik untuk anaknya. Gitu. Oke deh Bun, kalau begitu semoga kedepannya sekolah ini lebih baik lagi. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Lebih maju lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai sini dulu pertemuan kami pada kali ini, dan semoga setiap konten yang kami berikan selalu membagikan manfaat, dan tetap pantau terus segmen-segmen kami di video YBC atau Youth Broadcasting Class. From